Oke, selamat pagi semuanya. Sebentar lagi kita mau ngobrol-ngobrol di IG Live-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya sebentar lagi akan mengundang tamu kita untuk pagi hari ini adalah Eve Jufri. Dia adalah seorang personal trainer dan juga dia adalah certified makeup artist. Dan hari ini kita akan bahas mengenai olahraga dan nutrisi. Dua hal yang sangat kita butuhkan untuk membuat tubuh kita sehat, ya. Dan perkenalkan, nama saya Arleta Danisoro dan atas nama sahabat YKAI, maksud saya atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YKAI yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saya mau mengundang tamu kita sebentar ya, saya undang dia dulu. Sambil menunggu, suaranya sudah cukup jelas kan? Oke. Itu dia sudah hadir. Hai. Pagi, udah sih. Apa kabar? Baik. Aku panggilnya apa nih? Panggilnya Leta aja. Mbak Leta ya. Apa kabar? Leta aja. Baik. Kamu tuh ternyata temennya Uul ya? Iya. Tadi habis latihan bareng this morning. Habis latihan apa, belly dance? Enggak, kita tadi ngehit aja sih 45 menit. Oh, oke. Jadi memang ada rutin bikin kelas gitu online? Iya, aku online, tapi kadang-kadang aku juga ketemu sama klien aku gitu. Kalau mereka mau private, sama temennya kan private sama aku. Oh, oke. Ya. Nah, saya juga manggilnya apa nih? Biasanya dipanggil aja, nggak apa-apa, Eve. Iya. If, mungkin gini, masih ada beberapa teman-teman yang belum kenal If itu siapa. Cerita dulu dong, profesinya ngapain, terus concernnya dan passionnya apa. Oke, so aku Eve Jufri, aku adalah personal trainer, coach, ya, yang aku lebih mendalami di online coach, apalagi ada apa, lagi ada corona seperti ini kan rata-rata orang kan lebih jarang ya, makanya benar. Online. Dan di sini aku tuh kepingin ngebantu teman-teman untuk, sebenarnya awalnya sih cuma lose weight ya, buat kurus dan aja, karena kan kebetulan aku memang dulu gemuk banget, 100 kilo. Iya, 100 kilo. Aku dulu tuh sampai yang 100 kilo. Oh, ya. Okay. Terus aku dengan merubah lifestyle aku, dengan aku mendalami beberapa diet ini, diet ini, akhirnya sampailah sekarang aku turun sampai 42 kilo. Terus sampai aku tuh akhirnya addicted sama olahraga, yang addicted banget. Akhirnya aku berpikir, might as well, kenapa aku nggak dalemin aja. Akhirnya aku sertifikasi personal trainer, yang di situ menambah aku kan untuk mengetahui lebih dalam. Nah, dan itu sudah aku merasa percaya diri dengan knowledge aku. Akhirnya aku terus online dan sharing beberapa tips diet ke teman-teman aku. Gitu. Tapi itu menarik ya, mungkin bisa kembali lagi ke masa lampau. Tadi cerita tadinya 100 kilo dan sekarang 42 kilo, berarti turun berapa? Ya, itu lebih dari 50. Dulu 100 kilo terus turun 42 kilo, sekarang tuh 57. Tapi kan kadang-kadang bangun itu yoyo ya, jadi nanti naik turun ya, kita nikmatin aja. Tapi itu banyak banget loh, 42 kilo. Not bad sih. Not bad. It's a long journey loh. It's a long journey. Iya. Kalau boleh tahu itu berapa lama turunnya 42 kilo itu dalam jangka waktu berapa? 1 tahun? Aku 1 tahun, ya, dalam 1 tahun 38 kilo, setelahnya selebihnya pelan-pelan. Kan kita tuh, tubuh kita tuh sometimes kalau diet atau apa itu mencapai titik plato ya. Jadi tubuh kita titik plato itu apa? Titik plato. Jadi tubuh kita sudah terbiasa dengan pola makan dan olahraga yang kita jalani. Makanya untuk turun lagi dia akan susah. Nah, jadi 3 kilo, 4 kilo terakhir itu finishing ya, aku itu ganti pola makan seperti ini, diet keto, diet paleo, macem-macem dietnya, terus aku terapin di tubuh aku sendiri, dan aku juga merasakan apa sih kegunaan diet ini, apa sih bagusnya dari diet ini, apa bagusnya dari diet itu gitu.
Jadi setelah proses yang 1 tahun itu akhirnya sekarang stabil ya di berat badan yang Ya, segitu ya. terus sampai aku mencapai titik yang I don't really care about my weight gitu. Oh ternyata kurusin badan ini enggak dari timbangan. Ternyata kurusin badan ini adalah journey, perjalanan, dan juga lifestyle. Nah itu yang ada di dalam diri aku. Gitu. Yes. Iya ya. Dan pasti itu banyak yang harus diubah ya. Kalau misalnya gini nih, sekarang kan orang sangat mengejar untuk butuh apa ya, kita pengen sehat. Ada yang jadi rajin banget olahraganya, ada juga yang jadi apa namanya, jadi tambah males gitu ya, karena mungkin biasanya dia rame-rame keluar ke gym dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita mau mengubah diri kita untuk mempunyai gaya hidup yang lebih sehat nih, ya contoh dari pengalaman pribadi lah gitu ya. Itu apa dulu sih yang harus kita harus kita miliki atau harus kita ubah, If? Oke, so basically yang aku terapin pertama, tahu keinginan kita untuk menjadi lebih baik adalah mindset, ya. Itu mindset adalah yang paling penting. Pertama, aku juga udah ini ke klien aku. Kalian sampai yang pertama adalah rubah mindset kalian. Yang pertama adalah reason. Kalian harus menemukan apa alasan yang tepat, apa alasan yang kuat sehingga kalian ingin merubah lifestyle kalian. Kalian ingin merubah kalian yang menjadi lebih baik. Temukan alasan itu. Apa aja. Nggak apa-apa. Entah kalian jadi fisiknya kelihatan lebih cantik, atau kalian mau lebih sehat, atau kalian mau revenge, ya kan? Pokoknya gue dulu gemuk, sekarang aku mau kurus gini-gini. It's okay. Tapi yang pertama, temukan reason. Ini yang pertama. Yang kedua, riset. Jangan malas-malas untuk mencari. Do research. Lihat di internet. Sekarang apa-apa knowledge tentang kurusin badan atau healthy lifestyle itu di mana-mana ada. Sekarang udah jadi tren. Apalagi pas corona seperti ini ya kan. Make research. Oke? Lihat diet. Lihat karbohidrat itu apa. Protein itu gunanya apa. Fat. Good fat itu gunanya apa. Karena tidak semua fat itu jelek untuk tubuh kita. Bagus untuk tubuh kita. Good fat itu sangat-sangat diperlukan oleh tubuh kita, karena di good fat itu terdapat yang namanya kolagen. Oke, dan juga good fat itu juga bisa merubah mood loh. Kalau mood kalian yang lagi jelek atau kalian, you have to know. Jadi understand yourself. Kenapa nih mood aku nih jelek seperti ini? Kenapa kok aku begini, aku begitu? I really believe itu semua dari apa yang kalian makan. Kalau dari luar mungkin stres, yang kedua adalah dari apa yang kalian konsumsi. Oke? So yang kedua, lakukan riset. Yang ketiga, repetition. Jangan sekali-sekali melakukan apalagi yang untuk mencapai healthy lifestyle hanya sekali. That's wrong. Do it, repeat, and repeat again. Oke, jangan itu biasanya suka malas kadang-kadang. Itu dia. Itu yang kebanyakan orang-orang yang pertama awalnya, aku semangat. Tiba-tiba besoknya, lusanya udah yang down lagi. Nah, itu dilawan. Karena kalian akan bisa melihat hasil sewaktu ada repetition di situ. Gitu. Yang keempat adalah responsibility. Kalian sadar, ada kesadaran bahwa tubuh kalian ini adalah tanggung jawab dari kalian. Kalau bukan kalian, kalau bukan kita, siapa lagi yang mau taking care of our body? Ya kan? Betul. Yang keempat, ajak teman-teman kalian untuk exercise. Buat kayak janjian, yuk kita besok sepedaan, yuk kita besok zumba, yuk besok kita cardio atau kita fitness. Nah di situ bakal ada yang namanya responsibility terhadap teman-teman. Aku punya tanggung jawab kepada teman-teman yang kalau aku hari ini akan exercise. Gitu. Yang kelima, rewards. Oke? Setelah kalian mendapatkan progres, setelah kalian melihat progres di tubuh kalian, kasih kalian reward. Tidak apa-apa. Atau enggak, cheat day. Oke? Eat whatever you want. Makan ice cream, makan apapun yang menurut kalian. Untuk merubah lifestyle kalian, 5R itu terapkan dahulu. In your mindset. Kalau mindset kalian sudah kuat, mindset kalian sudah betul-betul semangat, baru kalian melangkah untuk mengambil merubah lifestyle ya. Karena kalau nggak percuma, nanti bakal halfway. Iya benar.
gitu. Iya, That's iya, what iya. I think. Konsistensi, nah itu penting ya. Konsistensi itu yang penting ya, If ya. Very Oke, konsisten. Oke, jadi ini selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung, sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama If Jufri. Dia adalah seorang certified personal trainer yang punya pengalaman memang menjadi addicted dan seneng gitu ya sama olahraga karena pengalaman pribadi yang dulunya sempat mempunyai bobot tubuh yang cukup besar, tapi kemudian turun 42 kilo dalam 1 tahun. Sehingga sekarang juga lebih banyak menyebar bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sehat lagi. Ya, dan terima kasih juga buat sahabat YKI yang selama ini selalu mendukung kami, yang sudah selalu memberikan dukungannya baik dalam sifat moral dan finansial dan semuanya. Terima kasih banyak. Nah, kalau misalkan ada yang mau bertanya seputar masalah exercise dan juga nutrisi, bisa nanti bisa dituliskan saja pertanyaannya di kolom komen atau yang ada tanda tanya gitu ya. Nanti bisa dijawab dengan If. Nah, kalau tadi kan If mungkin dalam kondisi yang cukup sehat gitu ya. Jadi itu coba-coba segala macam diet. Itu sempat konsultasi dulu nggak sih sama ahli gizi, sama dokter? Iya, jadi awalnya itu aku kayak suatu buku gitu ya. Tadi kan aku juga bilang riset ya. Satu buku, kan aku waktu itu di overseas, nggak tinggal di sini, aku lagi di Australia. Terus aku beli buku itu. Nah, di situ di buku itu menjanjikan katanya kalian bisa turun 3 kilo dalam 3 hari. Nah, buku ini perpaduan nutrisionis dan juga personal trainer gitu. Terus akhirnya aku beli buku, aku tiruin, betul nggak sih ini 3 hari 3 kilo, akhirnya it works gitu. Ini berguna gitu, ada hasilnya. Dan terus setelah itu aku cuma mengikuti lifestyle yang mereka ajarin. Karena mereka tidak kasih obat atau apapun, mereka cuma mengajarkan cara merubah lifestyle. Dan akhirnya dari situ turun terus, dan malah bukan turun aja, malah lifestyle aku berubah. Gitu. Jadi awalnya memang aku beli buku ya. Jadi awalnya memang aku melakukan riset. Gimana nih caranya aku nih bisa kurus gitu. Gimana nih caranya bisa reach goals. Gitu. Boleh diceritain nggak sih, tadi kan lifestyle-nya kan berubah. Lifestyle yang dulu sama lifestyle yang sekarang kayak berubahnya tuh kayak apa? Coba kita pengen tahu. Oke, jadi awalnya kenapa aku bisa beli buku itu aku lihat di majalah jam 12 malam atau jam 3 malam, aku lupa, aku tuh lagi makan Indomie. Enak loh itu. Ya, karena di sana lagi winter, musim dingin. Lagi musim pas banget lagi. Aku lapar. Iya, aku lapar. Terus aku yang aduh ngapain ya? Udah masak Indomie pakai telur. Nah, terus habis gitu aku baca majalah. Jadi ada faedahnya juga. Itu malam aku makan Indomie dan baca majalah, tapi di situ aku dapat teguran. Jadi sewaktu aku lihat di majalah itu dibilang jadi ada orang didiagnos dia akan meninggal dunia karena ada diabetes apa segala gitu ya, penyakit, komplikasi karena berat badan dia yang terlalu tinggi gitu. Dan pada saat itu aku lagi makan Indomie, Mbak. Jadi aku kaget gitu loh. Wah, is it gonna happen to me? Aku berpikir kalau dia aja dengan bobot berat badan yang segitu, kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi aku shock. Jadi seperti teguran malam itu. Gitu. Ya terus akhirnya di balik majalah itu muncullah si model yang tadi itu jadi seseorang yang baru, timbangan yang turun abis dengan mengikuti buku ini yang diajarkan. Nah makanya aku langsung aku ikutin cara-cara merubah lifestyle itu. Jadi kalau dulunya aku nggak pernah care dari apa yang akan, kayak dulu aku kalau lihat makanan, aku mau ayam goreng, aku mau nasi putih, aku mau ini, aku mau sop. Kalau sekarang enggak, Mbak. Kalau sekarang aku lihat, ayam goreng apa ya isinya, nutrisinya? Ini apa ya nutrisinya? Sop ini apa ya? Aku lebih melihat nutrisinya. Dan apabila klien aku kirim foto, aku tanya, mana protein kamu? Mana karbohidrat kamu? Jadi lebih mengenal nutrisinya terlebih dahulu daripada macam dari makanan itu sendiri. Gitu. So you have to pay attention. Karena nutrisi adalah nomor 1 yang berperan di bukan berat badan aja, tetapi kecantikan yang ada di dalam. Yeah. You can be beautiful
by going to the doctor, pakai skincare and everything. Tapi kamu juga mesti tahu inner beauty is important. Dari dalam dengan kamu minum yang banyak, dengan kamu makan makanan nutrisi yang baik, yang bagus, itu pasti merubah beauty di dalam inner tubuh kamu. Gitu. Dan juga mood karena kamu. asupan-asupan, ya benar. Betul. Dan di dalam asupan penting. Iya, dan di dalam tubuh kita, Mbak Leta, itu nggak cuman ada organ-organ tubuh aja, tetapi juga ada hormon dan sel. Oke? Jadi yang menguasai kita punya mood, skin kita, dan juga organ-organ kita, kesehatan dari organ kita itu dipengaruhi oleh sel dan hormon. Gitu. Makanya I always teach people. Betul, I always teach people to attention to what you eat. Because kita bisa tumbuh dari bayi sampai kita besar, it's because of what? It's because of nutrition. It's because the way we eat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar enak atau nggak enak gitu ya. Enak nggak enak, tapi lihat apa yang baik. Dan sekarang, apalagi sekarang sudah banyak makanan sehat yang enak. Ya. Oke. Terus gini loh, kalau sekarang tuh kan banyak banget, kadang-kadang orang tuh suka kita ya kayak misalnya contoh If gitu ya, dia baca satu buku terus kemudian mengikuti gitu ya. Dan memang kadang-kadang kita tuh lebih tergiur sama hasil akhir yang didapatkan orang lain tapi tidak mau mengalami prosesnya gitu ya. Jadi pengennya tuh serba yang instan gitu ya. Pokoknya pengen ini instan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi gue pengen cepet kurus atau gue pengen ini tapi gue nggak mau olahraga gitu kan. Ada banyak orang yang suka kayak begitu. Nah itu kalau misalnya tips gitu atau saran kalau misalnya bagi orang yang pengen instan, what would you say to them? Oke. Bisa orang kalau mau kurus secara instan itu bisa. Aku bisa jamin juga dengan cara apa? Kalori defisit, mengurangi Oke. Kamu bisa ke dokter, silakan ke dokter, tidak apa-apa, dengan cara diatur, dikasih obat yang fat blocker, yang ini macam-macam, silakan. Kalian mesti ingat, di tubuh kita nggak cuma ada fat di dalam, tetapi ada juga namanya massa otot. Otot ini sangat penting loh di dalam tubuh kita. Otot ini mengatur hormon-hormon, sel kita, kekuatan kita, semua ada di otot. Apabila kalian melakukan kalori defisit atau pergi ke dokter, ini massa otot akan hilang. Oke? Makanya jangan komplain begitu kalori defisit, tidak olahraga, terus ke dokter, terus tiba-tiba, Kak, tapi kok badan aku gembler ya? Lembek ya. Of course, karena kalian kehilangan massa otot gitu. Dan juga kalian mesti tahu, apabila kalian lose weight cepat, maka gain weight-nya juga akan cepat. Sewaktu kalian merubah pola makan kalian balik seperti awal, siap-siap timbangannya akan naik lagi seperti semula. Makanya aku ajarkan di sini untuk merubah lifestyle kalian, cara makan kalian. Jadi nggak cuma loss, di sini kita maintain, menjaga. Ya. Gitu. Jadi aku kasih tahu ke teman-teman, ini udah nature. Berolahraga, menjaga nutrisi ini sudah nature. Jadi dijalankan. Jangan di-deny gitu. Enggak, aku yang cepat. No, kalian mau turun cepat, pasti kalian naiknya cepat. Tapi dengan menjalankan healthy lifestyle yang baik, dengan berolahraga, kalian pasti akan mendapatkan hasil yang lebih lama dan juga kalian akan happy inside. Iya, pasti. Nah, terus tapi gini, kalau misalnya kita itu dalam kondisi yang sehat, tapi bagaimana nih saran gitu ya, terutama nih kayak kita kan untuk anak-anak nih ya yang punya kondisi tertentu gitu ya, sama juga dengan para penyintas kanker, karena olahraga itu juga penting gitu ya, gerakan tubuhnya. Nah, tapi kira-kira kadarnya tuh kalau misalnya untuk mereka-mereka yang mempunyai kondisi kesehatan tertentu, itu sebaiknya gimana? Oke, aku selalu ngajarin ke teman-teman untuk olahraga itu secara bertahap, ya, karena tubuh kita itu harus beradaptasi kepada hal yang baru. Apabila kalian jarang berolahraga, tadi cobalah bertahap, 10 menit hari ini, besoknya boleh dicoba 5 menit,
ya kan? Atau enggak ditambah lagi besoknya 15 menit tapi ditambah sedikit. Bertahap. Sampai kalian sadar bahwa kemampuan kalian seperti ini. Jangan dipaksa. Pada hari pertama, hari kedua, jangan lebih dari 1 jam. Karena di dalam tubuh kita ada, oke, ini hormon stres. Apabila kalian terlalu capek gitu, kalian terlalu forsirkan tenaga kalian, maka hormon kortisol ini naik. Kalau andai kata hormon kortisol di sini naik, maka akan semuanya berantakan. Kalian bakal unsettle, bakal mau makan ini, mau capek, stres. Oke, jadi di sini kita jaga balance. Jadi dari 1 jam. Oke, tidak ada merasa puas. Itu pasti menghasilkan sesuatu. Oke, tetapi satu syarat, diimbangi oleh nutrisi yang baik. Dijaga makannya, bukan berarti kalian olahraga 1 jam, tiba-tiba kalian makannya, aku kan tadi udah olahraga, jadi aku mau makan semua. No, that's wrong. Lebih baik makannya masih dijaga. Makannya masih balance. Dibandingin kalian berolahraga banyak, tapi makannya banyak. Ini salah. Makanya aku selalu bilang balance. Di sini, balance. Jadi bertahap dan balance gitu ya. Nah terus kalau misalnya untuk olahraga itu, ada yang bilang tuh menganjur, lebih baik yang mana nih? Kalau misalnya kita kayak tadi olahraga 30 menit setiap hari, atau misalnya hanya ya beberapa kali seminggu, tapi intensitas dan waktunya lebih tinggi. Oke, kalau aku pencinta fitness ya. Karena aku ngerasa dengan train otot aku itu aku mendapatkan hasil direct. Karena biar bagaimanapun juga dengan kita bergerak apa segala kan pasti yang kita mau train otot. Ya, dan juga memang pembakaran fat, tapi otot ini lebih penting. Kalau menurut aku lebih prefer di combine. Oke, angkat beban saja, tetapi kalau bisa kalian combine dengan gerakan HIIT. Oke, dengan cardio. Jadi misalkan kalian olahraga 4 kali 1 minggu, latihan beban 2 kali, kalian latih tricep, bicep, lower body, upper body. Nah, Ya, rupanya ada sedikit masalah teknis ini. Sinyalnya kurang baik. Coba nanti kita coba lagi. Oke, jadi tadi setidaknya saya udah ngobrol-ngobrol sama Eve gitu ya tentang pentingnya kita ini olahraga dan juga nutrisi gitu ya, bukan hanya kita makan terus enak atau enggak, tapi lebih memperhatikan. Oke, jadi teman-teman ini rupanya tadi sinyalnya kurang baik, jadi Eve sempat terlempar keluar, tapi nanti kita coba lagi ya, mudah-mudahan Eve bisa masih bergabung bersama kita. Saya akan request dia untuk join. Sebentar. Ya. Jadi maaf banget ini ada biasa ya sinyal dan lain sebagainya di luar kendali kita semua. Tapi tadi mudah-mudahan sempat mendengarkan juga obrolan saya dengan Eve. Jadi intinya adalah bahwa kita memang ini ya kita harus memperhatikan olahraga dan nutrisi. Nutrisi itu juga penting gitu ya, bukan saja enak atau tidaknya gitu yang kita makan itu gitu ya, tapi makanan-makanan perlu tahu itu isinya apa, kandungannya apa gitu ya. Karena memang dari asupan itu sangatlah penting gitu. Bukan hanya untuk kesehatan tubuh kita, tapi juga apa yang terpancar, misalnya kulit dan lain sebagainya, itu juga akan terlihat dari bagaimana kita mengatur asupan nutrisi ke dalam tubuh kita. Terus tadi mengenai olahraga juga, olahraga memang disarankan. Tadi menurut dia kalau tidak terbiasa ya harus bertahap aja. Misalnya hari ini 10 menit gitu ya. Besok tambah jadi 15 menit intensitasnya gitu ya, kalau belum biasa berolahraga. Tapi bisa dilakukan secara bertahap. Oke. Dan ini saya masih mencoba untuk terhubung kembali dengan Eve, tapi rupanya dia belum bisa masuk, jadi kita sambil menunggu. Mudah-mudahan Eve bisa bergabung lagi bersama kita. Dan kalau misalkan ada pertanyaan tadi, teman-teman silahkan boleh menuliskannya di kolom komen
ya. Dan sekali lagi untuk sahabat-sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia yang sudah selalu membantu kita, baik itu melalui support, ya sekedar like postingan-postingan, terus juga selalu mendukung acara-acara kita. Kami ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita juga bisa membantu anak-anak penyintas kanker ini untuk bisa terus berjuang dan mereka meneruskan pengobatan gitu ya. Oke. Oke, ini If coba saya undang kembali. If bisa request nggak If? Oke, saya coba cek. Oke. Mudah-mudahan If bisa bergabung lagi bersama kita di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman sahabat YKI juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan yang belum mulai untuk berolahraga. Ini lagi penting nih. Lagi zaman virus begini, ya walaupun tidak ada sedang tidak ada pandemi pun sebenarnya asupan nutrisi dan juga olahraga itu tetap dibutuhkan karena itu yang membuat imunitas tubuh kita itu naik. Ya. Dan saya belum bisa bergabung sama If belum bisa gabung bersama saya. If apa sudah bisa? Ada Paman Gary. Hai Paman Gary. Paman Gary ini juga yang sering membantu Kanker Anak Indonesia ya, YKAI, suka mendongeng kepada anak-anak dan juga berapa kali juga sepertinya sempat menjadi host IG Live juga. Paman Gary gimana? Rajin olahraga apa tidak? Ini Eva Jufri is unable to join melulu nih. Oke. Nanti kita coba lagi ya. Kita tunggu lagi. Dan sementara itu, cuma mau mengingatkan saja, kalau misalkan teman-teman juga mau ikut berdonasi untuk Kanker Anak Indonesia, YKAI, banyak sekali program-program yang bekerja sama dengan sahabat-sahabat YKAI yang hebat-hebat. Ada yang membuat merchandise dari lukisan-lukisan anak seperti ini ya contohnya nih. Ini juga lukisan ini lukisan salah satu ini saya lupa siapa yang melukis, tapi ini bantal. Ini adalah bantal yang dilukis oleh salah seorang penyintas kanker. Ya, ini lukisan dia, terus kemudian kita jadikan merchandise, kita jadikan bantal. Ini ada yang jadikan tumbler, ada yang jadikan notes, ada yang jadikan tas ya. Nanti silakan bisa lihat di di feed-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Tuh, lucu-lucu ya. Ini juga salah satu hasil lukisan anak-anak tuh. Belakangnya seperti ini. Lucu, saya juga punya ini buat di sini. Dan kita juga punya program sekarang di YouTube ya, ada podcast Saya Hebat, terus kemudian ada anak-anak hebat. Jangan lupa di like and subscribe. Nah, Paman Gary juga baru selesai berjemur ini katanya. Apakah Anda juga sudah berjemur? Ini juga salah satu cara untuk bisa menambah vitamin D dalam tubuh kita sambil olahraga, sambil gerakan-gerakan. Itu juga tentunya akan sangat membantu. Oke, saya akan mencoba untuk request lagi sama If ya, mudah-mudahan bisa tergabung. Tapi kalau misalkan tidak, nanti saya coba untuk reset. There she is. Sorry nih, kayaknya sinyalnya lagi ada masalah deh. Iya, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di sini. Oke, If. Jadi kita kembali lagi tadi pertanyaannya saya ulang kembali. Tadi If sempat cerita kalau apabila mereka punya misalnya kondisi khusus atau belum terbiasa berolahraga itu dilakukan secara bertahap ya. Secara bertahap mungkin mulai 10 menit, 15 menit gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah terbiasa, nah lebih baik yang mana nih menurut If? Apakah kita sebaiknya olahraga 30 menit sehari tapi setiap hari? Atau mungkin hanya beberapa kali dalam seminggu, tapi intensitas dan waktunya itu lebih tinggi? Oke, kalau menurut saya yang baik adalah waktu sedikit tetapi rutin. Nah, jadi tidak apa-apa untuk berolahraga 15 menit sampai 30 menit, tapi dilakukan 4 kali dalam seminggu.
Hmm. Yes, dan dengan berjalannya waktu nanti kalian akan notice, kalian akan tahu kapan sewaktu kalian harus rest, karena tubuh kalian akan pasti udah tubuh kalian akan merasakan kalau aku nih capek. Jadi dalam 1 bulan tidak apa-apa kalian rest selama 1 minggu untuk recovery. Jadi setiap 4 kali dalam seminggu dan 1 minggu dijadikan kalian recovery rest. Jadi nggak usah terus-terusan tiap hari itu tuh yang high Tidak impact usah. terus kan ya. Kalau saya lebih concern kalian taking care of the nutrition daripada kalian push diri kalian untuk berolahraga setiap hari. Oke, berolahraga itu dijadikan sebagai something that you like, fun. Oke, karena kan kita kalau habis berolahraga biasanya happy ya, ada hormon ya kan, adrenalin naik, kita happy, ketemu orang, lebih semangat, apa segala. Jadi olahraga dijadikan sebagai something yang membuat kalian fun, tetapi rutin. Selebihnya kalau untuk taking care of yourself, mencapai body goals, itu kalian harus concern betul-betul dengan nutrisi makanan. Nah, ini dia. Tapi kan untuk masalah nutrisi ini, kebutuhan setiap orang tuh kan beda-beda ya. Jadi how do we know that this is the right nutrition for us? Karena setiap individu itu unik. Oke. Aku percaya kalau semua orang itu pasti memerlukan protein lebih dari nutrisi-nutrisi yang lain. Oke. Dan aku lihat lifestyle-nya di negeri kita, di Indonesia ini, mereka ini kalau makan nasinya sepiring, segunung. Karbohidratnya sepiring, proteinnya 2 biji. Nah, ini ada yang salah. Karbohidrat, makanya aku selalu bilang kenali nutrisi kalian. Karbohidrat ini dipakai sebagai tenaga, energi. Oke, kalau protein adalah sel-sel organ tubuh kita itu memerlukan protein, sangat penting. Oke, nah di sini aku betul-betul bilang ke teman-teman, pay attention dengan asupan protein dan juga good fat kalian. Oke, kalau mau lost weight, kalau kalian mau kurusin badan, cut down gulanya, cut down karbonya. Prinsipnya Kenapa? 2 itu ya sebenarnya ya. Yes, 2 itu. Dengan cara kalian cut down sugar kalian, dengan kalian cut down karbo kalian, maka mau nggak mau, sewaktu kita bergerak, kalian akan memakai energi ini di dalam fat yang sudah tersimpan di dalam tubuh kita. Seperti itu, ya kan? Tetapi kalau andai kata kalian tidak mau lose weight, kalian cuma mau balance diet, it's okay. Tetap kalian consume karbo, tapi dengan porsi yang seimbang, jangan terlalu banyak. Dan juga kalian harus mengenal buah. Kalian tahu buah-buahan. Buah-buahan ini selain vitamin, buah-buahan ini juga mengandung yang namanya glucose. So you have to be careful. Banyak orang-orang yang bilang, I'm on my diet nih, jadi malam-malam aku makannya buah. You have to be careful. Buah itu glucose, and you don't need glucose when you want to sleep. Kalian nggak butuh glucose, gitu. Kalau aku sarankan, sewaktu kalian mau menyemil, go for protein. Nih, kayak sekarang. Ini jam 10 adalah jam cemilan aku. Lihat apa yang aku punya. Chicken breast. Apa itu? Ini adalah dada ayam. It's a chicken breast. Jadi this is my snack. Karena aku Seandainya tahu itu bisa dicomot ya. Seandainya bisa nyomot langsung tuh ini homemade loh. Ini aku buat sendiri loh. Because I love to cook. Okay. So I change everything in my house. Aku ganti gulanya, aku ganti minyaknya. Because aku nggak mau kayak bikin diri aku, you are on diet, so kamu nggak bisa makan. No, food is my pleasure. Makanan adalah kenikmatan aku. So I change everything healthier. Ya. Di sini. Sama, food is my pleasure juga. Of course, everybody does, I believe. Right? Ya. Jadi change it. Jadi kalau malam-malam if you want to eat at 9 o'clock, eat for protein, nggak apa-apa. Jangan tidur dalam keadaan lapar. That's wrong. Eat protein. The protein itself will burn the fat when you're sleeping. Oh gitu. Wah, langsung. Yes, maybe I should eat a whole chicken before I go to bed. Langsung. Not the whole chicken. Hey, remember, portion is number 1. Oke, portion itu ngaruh juga. Oh ya, porsi juga penting ya. Of course, portion is yes. Makanya di sini ada yang namanya tracking calories. Kenapa tracking calories? Tracking calories itu jadi kalian bisa tahu
how much is the portion that you need. Kalau kalori BMR kalian hitung, misalkan aku 2000 ya, 2000 kalori per day. Jadi kalian bisa tahu, oh, oke, my morning aku makan ini, my snack this one, my lunch this one, my dinner this one. That means aku udah nggak bisa lagi nih makan lebih dari ini. Because you know your BMR it's 2000. Kalau aku if I consume lebih dari 2000, that means this food it will be stored in my fat in my body. Gitu. So you have to know, itu pentingnya you know BMR, calories, dan pentingnya portion. Gitu. Tapi beda makanan, beda nutrisi. You have to know. Bukan berarti I eat noodles this morning, that's it. No, what's in noodles? Di dalam noodles tuh ada apa aja nutrisinya? Tidak ada protein. You need protein. You know, protein dicerna dengan tubuh kita aja 20% metabolisme kita naik untuk membakar fat itself. Only by you eating protein only. Imagine. Makanya aku selalu bilang pay attention to your nutrition. Gitu. Kalau misalnya sayuran gimana porsinya? Seberapa banyak kita sayuran is very important also. Aku sayuran, aku lebih prefer orang-orang mengkonsumsi banyak sayuran daripada banyak buah. Karena keduanya ini mengandung vitamin, keduanya ini mengandung vitamin, buah mengandung glukos, sayuran tidak mengandung glukos. Sayuran is very important because this is fiber. Besides vitamin, ada fiber di sini. So you need sayuran. Kalau bisa in your lunchtime, pay attention, ada sayuran di situ. Seperti itu. Jadinya balance. Jadi apa yang orang dulu bilang ya betul. Kalian yang 4 sehat 5 sempurna, you have to pay attention your fiber. Ini itu betul semua. Gitu. Iya. Cuma kadang-kadang gini ya, karena kita kan mungkin adalah orang-orang yang aktif gitu ya, mungkin tinggal juga banyak kerjaan, kadang-kadang itu nutrisi kita suka sepelekan gitu ya, jadi udahlah makan apa yang ada aja lah gitu kan. Exactly, yes. Tapi kan I think it's all depends on you, it's your responsibility. If you really cares about yourself, in the morning, pasti kalian akan pay attention what you're gonna eat later on. Sebelum you start your day, pasti kalian prepare. This is gonna be my lunch, ini atau apa, atau enggak cari, search. I'm gonna order from this restaurant because this one is healthier, lebih healthy, lebih bagus, lebih you know, banyak cara gitu. Gak cuman ya nanti gue I'm very busy so I cannot do anything, I'm just gonna order whatever. No, you can't be like that. Your body, it's your asset, remember. Don't play with it. You know, you look for money like so much money, but if you don't taking care of your health, what for? Iya, benar. You can't enjoy it. Yeah. That's why. So your body, your soul, and your mind, it's very important. Tadi kita lebih banyak membahas tentang hal-hal yang sangat baik untuk tubuh kita secara fisik. Tapi what makes body itu just ourselves as a whole gitu, holistic, not just body, tapi our mind and our soul juga gitu ya. Nah, kalau Eve sendiri, bagaimana Eve menjaga kesehatan jiwanya Eve? Kedengeran nggak tadi? Kayaknya tadi sempat ada sedikit masalah teknis. Bisa kedengeran tadi? Saya ulang ya. How do you take care of yourself mentally? So are you asking about mental health? Iya, kesehatan jiwa dan apa namanya dan kebahagiaan kita lah overall gitu kan. Tadi kita kan udah sudah membahas tentang kalau how do you do it? How do you take care of yourself mentally? What I believe, everything it start from breathing. Nafas. So when you face stress, anxiety, depression and everything, breathe. Karena semua ini ada di dalam nafas kalian. And please, if you can, do meditation in the morning. Have a morning routine. This is very important. Punya morning routine. Kayak in the morning, let's say you wake up at 4, jam 4, at 4:30 atau jam 5. If you guys are Muslim, praying, do meditation. Kalau other religion, you can do meditation also.
you know, betul-betul get in touch with the spirit, get in touch with God, you know, and thankful for everything. Okay, so that's mental. And then breathe in the morning. Nafas, atur nafas kalian. Okay, dan yang ketiga, do stretching. When you feel relaxed, you will feel happy. Yeah. You know, when you feel that you are in touch with God, you will feel happy. You don't need anything else. Dan selalu bersyukur. That's what I think. And also, you know, with the good nutrition, it's also good buat your hormone. Jadinya it makes you happy. Ya. Betul banget. Nah, jadi kalau misalnya pesan-pesannya If buat anak-anak yang sekarang sedang berjuang melawan kankernya, kira-kira apa pesan buat mereka biar mereka bisa tetap stay happy dan juga terus berusaha? Okay, so buat anak-anak yang sedang berjuang ya, that you have to know that you guys are special. Okay, di mata Tuhan, di mata kita, you guys are so special. You know, kalian dikasih ujian bukan berarti kalian dikasih ujian karena diberatkan, tetapi karena kalian spesial. Because you guys having this kanker. Okay, don't give up. Selalu positive in your mind. Okay, percayakan umur apa itu semua dengan Tuhan. Jalankan hidup kalian dengan positif. Oke, berolahraga, ketemu dengan orang banyak, love, be happy. Oke, be happy. That's all that you need. Oke, terima kasih banyak If atas Sama-sama. obrolan kita di pagi hari ini. Walaupun tadi ada sedikit kendala, tapi banyak banget saya pelajari dan jadi terinspirasi sama apa yang telah If lakukan, dan juga selalu memberikan inspirasi buat teman-teman juga gitu ya, melalui postingannya, selalu mengingatkan kita juga untuk terus mempunyai gaya hidup yang lebih sehat supaya kita juga secara keseluruhan bisa sehat, bukan saja tubuh tapi jiwa dan juga pikiran kita. If, thank you so much. Sehat-sehat selalu. Ya, thank you so much Mbak Lita, and thank you so much buat Yayasan Kanker Anak Indonesia udah invite aku. It's my pleasure. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu langsung, kita olahraga bareng ya. Pasti dong, kita nge-gym bareng ya. Bye. Pokoknya happy terus. Yes. Bye. Okay, thank you Mbak Leta, bye-bye. Thank you. Ya, jadi itu tadi obrolan saya dengan If, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasa terinspirasi dengan obrolan saya dengan dia, dan tetaplah terus menjaga diri dengan menjaga asupan gizi, dengan olahraga yang teratur, dan menjaga pikiran kita supaya selalu tenang dan bahagia. Salam sehat, sampai ketemu di acara IG Live yang lainnya. Saya Arleta Danisoro pamit, sampai jumpa. Bye.